Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Lavran Pain. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Lavran Pain adalah seorang tokoh pergerakan mahasiswa Indonesia yang dikenal luas sebagai pendiri Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa Islam yang berdiri sejak masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Selain dikenal karena perannya dalam dunia organisasi dan intelektual Islam, Lavran Pain juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia atas kontribusinya dalam perjuangan kebangsaan dan pembentukan karakter pemuda Muslim Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Lavran Pain lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1922 dan wafat pada tanggal 25 Januari tahun 1991. Beliau merupakan anak dari Sultan Pangurabaan Pain, seorang tokoh sarekat Islam di Tapanuli Selatan, dan juga saudara dari sastrawan terkenal Sanusi Pain dan Armijen Pain. Latar belakang keluarga ini menunjukkan pengaruh kuat dalam bidang pemikiran, pergerakan, dan kebudayaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Lavran Pain memprakarsai berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam pada tanggal 5 Februari tahun 1947. Bertepatan dengan situasi Indonesia yang masih dalam masa revolusi mempertahankan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda. Pada tahun 1974, dalam Kongres 11 Himpunan Mahasiswa Islam yang diselenggarakan di Bogor, Lavran Pain secara resmi diakui sebagai pemrakarsa dan pendiri Himpunan Mahasiswa Islam. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Lavran Pain pada tahun 2017, yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendirian Himpunan Mahasiswa Islam dilakukan di Yogyakarta, kota yang pada saat itu menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Universitas Gadjah Mada, tempat Lavran Pain berkuliah dan berinteraksi dengan kalangan intelektual muda, menjadi salah satu tempat penting dalam proses pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Lavran Pain mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam sebagai bentuk respon atas kebutuhan mendesak bangsa terhadap organisasi mahasiswa yang menggabungkan semangat keislaman dan nasionalisme. Tujuannya adalah membentuk kader-kader mahasiswa yang berjiwa Islam, memiliki semangat kebangsaan, dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan serta pembangunan bangsa. Penolakan Lavran Pain untuk diakui sebagai satu-satunya pendiri Himpunan Mahasiswa Islam mencerminkan sikap rendah hati dan semangat kolektif yang beliau junjung tinggi dalam organisasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendirian Himpunan Mahasiswa Islam dimulai dengan inisiatif Lavran Pain yang mengajak para mahasiswa untuk membentuk sebuah wadah perjuangan yang berpijak pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Usaha tersebut diwujudkan melalui serangkaian diskusi, pertemuan, dan penggalangan dukungan dari mahasiswa Muslim. Dengan visi yang kuat dan jaringan pemikiran yang luas, Himpunan Mahasiswa Islam akhirnya berdiri dan terus berkembang menjadi salah satu organisasi mahasiswa Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Penetapan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan mendalam terhadap kontribusi historis Lavran Pain terhadap bangsa dan negara. Lavran Pain merupakan figur penting dalam sejarah pergerakan mahasiswa Islam di Indonesia, yang tidak hanya dikenang sebagai pendiri Himpunan Mahasiswa Islam, tetapi juga sebagai simbol integritas, keberanian intelektual, dan keteladanan dalam merumuskan visi kemahasiswaan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan nasionalisme. Latar belakang keluarga yang religius dan berpendidikan membentuk karakter beliau sejak muda. Ayah beliau, Sultan Pangurabaan Pain, adalah tokoh sarekat Islam di Padang Sidempuan. Sementara dua saudaranya, Sanusi Pain dan Armijen Pain,
Dikenal sebagai budayawan dan sastrawan besar yang turut membentuk pemikiran kebangsaan di era perintisan kemerdekaan. Dari perspektif sejarah politik dan sosial, inisiatif Lavran Pein mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam pada tanggal 5 Februari tahun 1947 di Yogyakarta memiliki makna strategis. Karena lahir di tengah masa revolusi kemerdekaan Indonesia, saat Republik masih muda dan membutuhkan dukungan semua elemen masyarakat, terutama dari kalangan terpelajar, Himpunan Mahasiswa Islam bukan sekadar organisasi kemahasiswaan, tetapi menjadi alat perjuangan pemuda Islam untuk ikut mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kehidupan berbangsa dengan kontribusi yang bermakna. Dari sisi gerakan mahasiswa, pendirian Himpunan Mahasiswa Islam menjadi tonggak penting dalam sejarah organisasi mahasiswa Islam di Indonesia. Karena mampu menjembatani antara idealisme keislaman dan komitmen terhadap kebangsaan. Dalam iklim akademik yang mulai terbuka pasca kemerdekaan, organisasi ini menjadi ruang dialektika pemikiran, pembinaan kepemimpinan, dan medan perjuangan moral yang mencetak banyak tokoh bangsa di kemudian hari. Dalam konteks ideologi dan wawasan keislaman, pemikiran Lavran Pein tergolong moderat dan inklusif. Beliau menolak sektarianisme dan fanatisme sempit, serta menekankan pentingnya menjadikan Islam sebagai sumber nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa. Gagasan beliau menempatkan Islam bukan hanya sebagai identitas personal, tetapi juga sebagai kekuatan transformatif dalam membentuk masyarakat yang adil, beradab, dan berpihak pada kemanusiaan. Dari sisi kepribadian dan nilai-nilai kepemimpinan, Lavran Pein menunjukkan sikap rendah hati dan menjunjung tinggi kerja kolektif. Meskipun Kongres 11 Himpunan Mahasiswa Islam tahun 1974 secara resmi menetapkan dirinya sebagai pendiri organisasi, beliau dengan tegas menolak dikultuskan dan selalu menyatakan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam didirikan atas dasar musyawarah bersama. Penolakan ini memperlihatkan sikap egaliter dan keteguhan prinsip dalam menolak personalisme, yang kemudian menjadi nilai dasar dalam budaya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Dari sudut pandang negara dan pengakuan atas jasa-jasa beliau, pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Lavran Pein pada tanggal 9 November tahun 2017. Penghargaan tersebut merupakan bentuk legitimasi negara atas sumbangsi beliau dalam membangun kesadaran nasional di kalangan mahasiswa Muslim, dan kontribusinya dalam memperkuat pilar-pilar kebangsaan melalui jalur intelektual dan organisasi. Dari perspektif pendidikan dan intelektualisme, Lavran Pein adalah dosen di Sekolah Tinggi Islam yang kemudian menjadi Universitas Islam Indonesia. Beliau dikenal sebagai pengajar yang berintegritas tinggi dan sangat peduli pada perkembangan moral dan intelektual mahasiswanya. Dalam kegiatan akademik, beliau senantiasa mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, berani menyuarakan kebenaran, dan mengembangkan pandangan hidup yang berakar pada nilai-nilai Islam tanpa kehilangan komitmen kebangsaan. Secara historis, Himpunan Mahasiswa Islam yang diprakarsai oleh Lavran Pein telah menjadi kawah candra di muka bagi ribuan kader pemuda Muslim yang tersebar di seluruh Indonesia, dan telah melahirkan tokoh-tokoh nasional dalam berbagai bidang, mulai dari politik, birokrasi, akademisi, hingga pemimpin organisasi masyarakat. Warisan pemikiran dan keteladanan hidup beliau terus menjadi rujukan dalam membentuk kepemimpinan muda Indonesia yang berintegritas dan berpihak kepada umat serta bangsa. Dari sudut pandang budaya dan identitas nasional, perjuangan Lavran Pein merefleksikan upaya integrasi antara Islam sebagai kekuatan spiritual dengan semangat nasionalisme sebagai fondasi kebangsaan. Dalam konteks itu, beliau dapat ditempatkan dalam barisan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang berhasil membangun jembatan antara agama dan negara tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur keduanya. Hal ini menjadikan beliau bukan hanya pahlawan organisasi, tetapi juga tokoh pemersatu yang visinya tetap relevan dalam dinamika kebangsaan Indonesia hingga kini.
Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua. Dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.